Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya terdengar kan ya? Tidak bermasalah ya? Tidak Terdengar, Pak. Iya Pak, terdengar. Bila ada yang mau bertanya, nanti langsung silahkan ya. Jadi, sebelum masuk ke materi, saya ingin menyampaikan mengenai ujian kemarin ya, mengenai elektronik bisnis nih, UTS-nya. Ada beberapa yang memang kurang memuaskan. Jadi next ke depannya nanti bila di UAS ketika kalian diminta untuk menjelaskan sebaiknya itu langsung kalian jawab menjelaskan, jadi tidak hanya per poin ya. Jadi karena nilainya akan lain. Nah, untuk ujian sendiri kemarin sudah saya input nilainya, jadi silahkan kalian bisa lihat gitu ya. Kalau misalkan ada yang masih merasa belum optimal hasilnya, kalian bisa dioptimalkan di tugas dan nanti ujian UAS gitu ya. Karena komposisi nilai UTS itu 35%, sedangkan untuk tugas itu 20%, dan untuk nanti UAS itu 45% gitu. Nah, jadi ada beberapa yang memang ada yang ditanyanya apa gitu ya, jawabnya apa, sepertinya dia tidak melihat materi tapi dia kopas dari internet. Nah, itu juga tahu gitu ya, ketahuan. Seperti itu. Nah, bila ada pertanyaan nanti langsung silahkan raise hand aja ya, sambil kita berjalan. Ya, hari ini saya mohon maaf karena memang kita mundur jadwalnya gitu ya. Jadi nanti tapi penyampaian materi akan seperti biasa. Hari ini kita akan membahas mengenai supply chain management. Tapi kita akan berbeda karena yang akan dibahas yaitu mengenai electronic supply chain management. Supply chain management sudah disampaikan sebelumnya sebelum UTS. Saya akan share materinya. Sebentar. Oke, sudah terlihat ya materinya? Oke, bismillah. Hari ini saya akan membahas mengenai electronic supply chain management, di mana bahasan ini merupakan bagian dari electronic business. Gitu. Jadi memang nih ada ininya sendiri, bahasanya tersendiri mengenai electronic supply chain management. Nanti akan ada pembahasan mengenai ERP-nya sendiri, gitu ya, mengenai EAI juga ya, Enterprise Application Integration. Nah, itu. Nah. Kalian tentu masih ingat mengenai value chain analysis yang kemarin juga keluar di ujian, ya. Jadi saya akan mengingatkan kembali mengenai value chain analysis karena ini akan terkait dengan materi kita hari ini. Di mana dalam value chain analysis atau nanti terkait supply chain management ini, dalam value chain ini ada beberapa aktivitas. Ya, yang pertama kita lihat bagian bawah. Bagian bawah ini kita ada aktivitas utama. Aktivitas utamanya itu mengenai inbound logistik, di mana inbound logistik ini adalah kita memesan atau menerima barang gitu ya, menerima barang, menerima material gitu ya. Makanya di sini di dalam inbound logistik ini poin-poinnya adalah real time inbound inventory data. Jadi ada datanya kita terima. Terus location of distribution facilities. Jadi di mana kita akan menerima barang tersebut atau pergudangannya. Truk di sini atau alat transportasinya, material handling itu materi yang akan kita pesan materialnya, gitu ya. Terus yang terakhir warehouse atau penggudangannya. Artinya di sini pada saat kita memesan kita perlu sebuah
gudang, atau dalam artian di sini kita ada gudang fisiknya. Semakin banyak maka semakin banyak barang yang kita simpan di gudang, maka semakin besar kebutuhan gudang, area gudangnya tersebut. Yang kedua ada proses operation gitu ya, di mana di sini ada standardized modelnya, jadi model operasinya seperti apa, terus akses real time, aksesnya to real time sales dan inventory system. Gitu. Jadi disinilah berperan proses operasionalnya, perubahan dari material handling ini dari bahan materi menjadi produk yang akan kita jual ke pasar gitu ya, atau menjadi jasa yang akan kita jual ke pasar seperti itu. Setelah itu ada outbound logistiknya gitu, order processing sama full delivery trucks-nya gitu ya. Jadi artinya di sini ada proses. Jadi ini ada di inbound logistiknya input gitu ya, di operasionalnya proses, outbound logistiknya ini output gitu ya. Jadi delivery barangnya, delivery produknya gitu ya, termasuk prosesnya. Nah, selain itu juga ada aktivitas marketing and sales-nya, di mana di sini terjadi penjualan, promosi, 4P gitu ya, product, price, promotion gitu ya. Kayak gitu ini di sini. Itu bagaimana penawaran ke penjual ke pembeli. Jadi penjualan dari penjual ke pembeli, bagaimana dengan harganya, penentuan harga, kebijakannya, strateginya, itu ada di marketing and sales. Terus ada servis yang menyertai pembelian barang tersebut, termasuk bagaimana instalasi barangnya, kalau itu perlu diinstalasi, bagaimana terhadap repair-nya, gitu ya, waransinya atau garansi, bagaimana mendeliverynya, gitu ya, termasuk customer service fokusnya gimana, gitu, untuk men-service customer. Ini adalah aktivitas-aktivitas utama yang dilakukan dalam rantai analisis rantai nilai gitu, atau supply value chain analysis. Pada saat melakukan aktivitas utama, ini disertai juga dengan ada aktivitas tambahan atau supporting activity, di mana di dalamnya ada procurement gitu ya. Ini procurement terkait dengan inbound logistik, bagaimana real time inventory-nya, komunikasi dengan suppliernya seperti apa, pembelian supply dan materialnya seperti apa. Ini proses procurement-nya. Terus ada adaptasi teknologi development-nya, bagaimana dia mengintegrasikan seluruh proses ini, ya proses semuanya ini menjadi lebih real time gitu dan lebih informatif gitu. Terus ada ke proses human resource management-nya. Ini adalah orang-orang yang mengelola semua proses tadi ada di dalamnya. Jadi bagaimana untuk meningkatkan orang-orangnya ini gitu ya agar lebih profesional, termasuk hubungan di dalamnya, performa operasionalnya, bagaimana proses rekrutmennya, terus punishment and reward yang diberikan. Nah, terakhir ada infrastruktur dari si perusahaannya itu sendiri. Bagaimana sisi manajemennya, finance-nya, legalnya, dan juga planning-nya terkait dengan bisnis plan yang dia buat. Ini semua bersatu dalam proses ini untuk tujuannya satu, yaitu margin. Gitu ya. Nah, inilah proses rantai nilai supply chain yang dilakukan dalam sebuah bisnis. Nah, bagaimana merubah supply chain ini berubah menjadi electronic supply chain management. Artinya ada penambahan sesuatu yang merubah ini semua. Nah, di sini kita dapat mengatakan bahwa supply chain management kan tadi arus tadi ya yang ada dalam lingkaran inilah kurang lebih merupakan koordinasi dari semua aktivitas supply chain gitu ya dalam sebuah organisasi dari supplier, partner sampai ke customer secara efisien dan efektif. Itu menurut Safi and Turban gitu ya. Jadi koordinasi semua aktivitas yang tadi dalam sebuah organisasi dari supplier ke partner sampai ke customer secara efisien dan efektif. Itu yang disebut dengan supply chain management. Ketika kita rubah menjadi
electronic supply chain management artinya ada penambahan dari teknologi. Jadi electronic supply chain management itu adalah kolaborasi menggunakan teknologi untuk mengimprove. Ya, ada yang diimprove di sini. Apa yang diimprove? Operation of supply chain tadi. Jadi yang diimprove adalah operasi dari supply chain activities-nya, gitu ya, agar uh, dia menjadi apa namanya itu, supply chain activities-nya gitu ya, agar dia menjadi lebih baik lagi. Nah, di mana di sini sesuai dengan supply chain management. Jadi kaitan supply chain management ini dia ada penambahan teknologi di mana kegunaannya untuk mengimprove operasional tadi, gitu ya. Itu menurut Turban. Nah, ada beberapa faktor nih, gitu ya. Ada beberapa faktor yang memang dia mempengaruhi bagian mempengaruhi transisi dari supply chain management menjadi electronic supply chain management. Di antaranya beberapa faktor tersebut adalah reduksi terhadap cost, gitu ya, di mana ada penambahan cost tapi dia bisa mereduksi cost, gitu ya, sebagai improvement dari penggunaan elektronik di supply chain management, gitu ya. Di mana di sini adanya penambahan tools, gitu ya, tools atau untuk lebih modern lagi, gitu ya. Jadi ada peningkatan tools untuk modern manajemen dalam sebuah organisasi, di mana tools itu dipakai dari supplier channel sampai ke customer channel. Itu yang pertama. Terus yang kedua itu adanya penggantian atau penambahan datanya menjadi lebih computerized, bukan lebih, menjadi computerized dan berubah menjadi digital, gitu ya, untuk penggunaan internalnya. Jadi internalnya dirubah yang tadinya manual menjadi computerized dan digital, gitu ya. Dengan penggunaan teknik yang baru, adanya penggunaan tools yang baru, sama metode manajemen yang baru. Terus di sini juga karena untuk kepentingan efisiensi dan agile, gitu ya, agile itu artinya lebih fleksibel. Di sini di mana order itu bisa direspon lebih tinggi, dalam artian lebih cepat, ataupun memang ketika memang growing demands, artinya ada penambahan order yang peningkatan order yang sangat tinggi, itu dapat diatasi secara baik, gitu ya. Dapat dilakukan, kitanya punya power continual increase, gitu ya. Jadi kita memang bisa menghandle itu semua, gitu ya. Terus yang keempat, faktor transisi dari SM to ESM ini juga adanya effort untuk mengoptimalkan organisasi, gitu ya, mengoptimalkan organisasi dengan cara inventorinya itu ditekan atau dikurangi, gitu ya. Jadi di sini manufaktur dan distribusi bisa dilakukan secara paralel. Artinya bahwa kita tidak perlu lagi pengadaan gudang. Di situ bisa secara paralel tanpa mengurangi kualitas dan servis kita ke customer. Gitu. Nah, faktor selanjutnya ya juga adanya pengintegrasian fungsional nih. Jadi di dalamnya diintegrasikan fungsional yang memang secara vertikal dan juga fungsional yang berorientasi kepada tujuan organisasi. Terus adanya penekanan terhadap outsourcing atau penggunaan sesuatu dari luar, penggunaan resource dari luar, gitu ya, untuk keperluan operasional, gitu ya. Walaupun memang itu bukan dari bisnis core bisnis kita, gitu, ataupun spesialis kita. Jadi kita memang kita bisa mengadakan itu dengan cara menggunakan dari luar. Terus faktor yang mengubah dari SCM ke ISCM juga itu adanya pengembangan yang secara masif atau secara besar-besaran, bisa adanya expansion eksplosif ya.
secara global. Nah, ini juga membuat harus transisi dari SCM ke ISCM. Terus di dalamnya juga ketika ada e-bisnis teknologi, jadi penggunaan teknologi dalam sebuah bisnis, yang seperti kita dalam materi ini. Misalnya penggunaan internet, gitu ya, terus penggunaan network, gitu ya. Nah, di sini juga otomatis jaringannya ini akan lebih besar lagi. Nah, ini gimana nih caranya untuk menaklukkan gitu ya atau berkompetisi dengan market share yang lebih besar. Makanya ini yang membuat transisi dari SCM ke ISCM, karena dengan ISCM otomatis itu akan lebih possible lagi kerjasamanya, corporation-nya ataupun market-nya gitu ya. Jadi dia akan lebih besar lagi dengan ISCM karena tidak areanya menjadi tidak terbatas. Bagaimana sih agar ISCM kita itu menjadi sukses atau beberapa kunci sukses untuk penerapan Electronic Supply Chain Management? Yang pertama adalah kemampuan dari all supply chain partner kita atau partner yang menyuplai kita. Nah, itu kemampuannya bagaimana? Itu sangat bergantung untuk kesuksesan ISCM, gitu ya. Nah, di sini juga harus dilihat karena ketika dia memang ability-nya bagus, dia merupakan partner yang memang baik diajak untuk berkolaborasi dan dia merupakan strategic asset. Terus yang kedua yang harus dilihat sebagai kunci suksesnya adalah strategi dari supply chain yang kita buat. Jadi strateginya memang harus dibuat well defined ya. Jadi memang harus dibuat dengan cara baik. Yang ketiga adalah information visibility-nya. Jadi ketersediaan informasi terkait supply chain. Jadi supply chain kita bagaimana kita tahu gitu ya, seberapa jauh kita tahu mengenai, seberapa dalam kita tahu mengenai supply chain atau misalkan pemasok kita gitu ya. Itu juga ketersediaan informasi merupakan kunci sukses dari ISCM. Terus selanjutnya juga speed, kecepatan, cost gitu ya, biaya, kualitas dan customer service itu juga kunci sukses dari ISCM. Dan yang terakhir adalah bagaimana mengintegrasikan itu semua, integrasi terkait supply chain untuk lebih erat lagi atau lebih solid lagi. Jadi ada 5 kunci sukses, kunci suksesnya sebuah ISCM. Nah, ISCM ini juga bisa, kenapa diterapkan ISCM? Karena ISCM itu dapat mereduce beberapa problem yang ada. Gitu ya. Aplikasi dalam sebuah ISCM itu biasanya bisa mereduce problem, di antaranya sharing of demand by customer gitu ya. Jadi ada ECR, efficient consumer response. Seperti tadi saya bilang bahwa sharing of demand by customer ini akan mempengaruhi tentang warehouse atau pergudangan. Jadi proses distribusi dan juga proses produksi bisa dilakukan bersamaan, gitu ya. Jadi kita bisa sharing nih ketika customer, ada demand dari customer, kita tidak perlu gudang, ada bahan material disimpan di gudang terus diproses, tapi kita bisa langsung ke supply chain untuk mereka proses, langsung datang ke kita langsung diproduksi. Jadi tidak ada slack-nya gitu ya. Betul. Terus suppliernya become responsible for item availability. Ya, karena tadi ketika ada dari customer, mereka kan lebih responsibel karena butuh ini, mereka ada gitu ya terhadap ketersediaannya. Jadi inventorinya mereka harus ada. Ketika misalkan kita butuh barang A gitu ya, si supplier dia langsung, kita akan langsung meneruskan ke supplier dan supplier dia akan cepat-cepat respon agar bisa memenuhi kebutuhan kita yang akan kita ubah bentuk barang tersebut menjadi barang B yang kemudian diberikan ke customer. Human reduce gitu ya, human error reduce.
Ya, karena ada check dan balance yang di sistem, otomatis ini bisa mereduce human error gitu ya. Terus inventory reduce. Nah, tadi yang seperti dibilang, jadi di sini bisa mereduce inventory. Jadi kita tidak perlu warehouse gitu ya. Jadi dengan adanya ISCM ini apa namanya tuh permintaan akan bisa terlayani tanpa harus apa namanya, tanpa harus menyediakan sebuah warehouse sehingga kita bisa mereduce inventory gitu ya. Terus improve availability of information about potential supplier dan komponen gitu ya. Nah, di sini artinya bahwa karena kita harus tahu tadi dari kunci dari ISM gitu ya, harus tahu supplier kita, maka kita akan tahu bagaimana tentang keadaan dari potensi supplier kita, apakah dia potensial atau tidak. Maka kita akan tahu ketersediaannya, bagaimana barangnya, gitu ya, bagaimana prosesnya di sana. Nah, itu juga bisa mengurangi problem nanti ketika kita menginginkan bahan material dari supplier tersebut. Jadi kalau misalkan tadi kita pas di awal slide ini kita berbicara, oh ini supply chain analysis, prosesnya seperti itu gitu ya, ada inbound, ada proses, ada operation, ada outbound, marketing, sales, dan juga services, juga aktivitas pendukungnya. Nah, ini juga ada aktivitas yang dilakukan dalam electronic supply chain management. Yang pertama itu supply chain replenishment. Nah, supply chain replenishment ini adalah tadi dia mengintegrasikan proses produksi dan distribusi gitu ya, sehingga si perusahaan itu dia bisa mengeliminasi, mereduce inventory, mengeliminasi stocking point atau ketersediaan yang bahan baku ya. Terus juga dia bisa mensinkronisasikan antara supply sama demand. Contohnya gini, kalau misalkan di supply chain management yang konvensional, kita biasa memesan bahan baku itu 50 gitu ya. Nah, ternyata pada saat prosesnya, dari konsumen itu ketika sudah jadi barang jadi, ini hanya cuma 30, maka akan ada ketersediaan 20. Nah, dengan ISCM karena yang kita pesan itu sesuai dengan kebutuhan customer, kan awalnya dari customer dulu, customer pesan 30, maka kita akan kontak supplier kita bahwa kita minta 30 nih untuk dirubah jadi 30 produk. Nah, di situ otomatis mereduce dari stocking point-nya dan juga synchronize antara supplier dan juga demand permintaan informasinya. Itu maksudnya supply chain replenishment. Yang kedua, electronic procurement. Jadi bagaimana di sini teknologi itu mensupport proses pengadaan barangnya dari mulai requisitioning, sourcing, contracting, ordering, dan juga sampai ke payment. Situ. Jadi semua dilakukan secara digital. Ya. Nah, termasuk ketika pengadaan untuk pembelian ke customer baik direct ataupun indirect gitu ya, itu bisa dilakukan secara misalkan online katalog gitu ya. Jadi kita tidak perlu barangnya datang untuk sampel, tapi kita bisa lihat dari katalog gitu ya. Yang ketiga, RFID. Saya yakin teman-teman di sini yang dalam bidang IT sudah tidak asing lagi dengan radio frequency identification ini. Jadi supply chain saat ini sih yang paling bagus gitu ya menggunakan RFID untuk mengkontrol dan memonitoring supply chain. Yang keempat, inventory management using wireless device. Tadi ya, kita kan sudah ini RFID, terus sekarang itu
untuk stok barang itu kita menggunakan barcode ya, teknologi barcode. Makanya artinya kita tidak ada barangnya, tapi kita menggunakan barcode yang wireless gitu ya, sehingga ini mengimprove gitu ya untuk dalam hal inventory management. Selanjutnya collaborative planning, ini aktivitas yang dalam ISCM, di mana di sini berkolaborasi antara pengetahuan dengan rencana forecast gitu ya dari beberapa supplier. Jadi secara bahasa simpelnya gini, collaborative planning itu kita bisa melihat misalkan supplier, jadi kita tidak hanya satu, kita bisa mengambil itu dari beberapa supplier. Contohnya, nah karena kita sudah tahu nih tentang supplier-supplier kita, ketika ada permintaan A gitu ya, maka permintaan A ini yang diproduksi harus oleh barang X dan Y gitu, digabungkan jadi barang A. Maka ternyata barang X ini adanya di perusahaan X dan barang Y ini adanya di perusahaan Y, di supplier Y gitu. Artinya kita bisa mengkolaborasikan, wah ini kita tidak harus menunggu nih dari perusahaan Y semua, tapi bisa mengkolaborasikan dari dua perusahaan itu agar kita permintaan juga terpenuhi gitu ya. Jadi kita bisa mengkolaborasikan, memplanningkan, oh kita ambil dari barang X, dari supplier X dan supplier Y, kita gabungkan menjadi barang yang sesuai keinginan dari customer. Gitu. Itu maksudnya collaborative planning. Selanjutnya collaborative design and product development, hampir mirip. Jadi hampir mirip itu ketika misalkan tadi collaborative design and product development, ketika sudah sudah develop nih produknya, nah desainnya nih ternyata kita tidak dari kita, tapi dari supplier lain gitu ya. Artinya bahwa kita mengkolaborasikan itu semua. E-logistik. Nah, e-logistik sama tadi bahwa karena kita menggunakan teknologi gitu ya untuk mensupport material, warehousing dan transportation proses. Nah, e-logistik ini dia bisa seperti layaknya penggunaan GPS tracking gitu ya. Jadi dia bisa merouting juga, mengoptimalisasi inventory. Artinya bahwa inventory ini gitu ya ada di mana gitu ya, karena dia sistemnya barcode tadi gitu ya. Termasuk apakah ini untuk misalkan barang ini bisa dilakukan nanti tracking atau bukan tracking, shippingnya menggunakan kargo, menggunakan freight gitu ya, atau menggunakan mobil biasa gitu ya, transportation. Nah, itu juga. Terus kita juga bisa tracking nih bahwa barcode ini ada di warehouse mana, kayak gitu. Itu menggunakan e-logistik. Nah, itu tadi beberapa aktivitas dalam ISCM. Nah, metodenya seperti apa gitu ya? Karena tadi metodenya tuh kalau dalam sebuah kalau dari SCM kan dalam SCM kan kelihatan nih semacam. Kalau dalam SCM itu hampir tidak terlihat karena hampir berbarengan semuanya. Dari mulai commit gitu ya, commit itu kita pakai, terus schedule, terus pembuatan sampai ke deliver itu dilakukan hampir bersamaan gitu ya. Nah, makanya di sini juga prosesnya partial function ini tidak ada urutan yang misalkan ini stack-nya jauh, enggak, karena ini hampir bersamaan kan, order commitment, scheduling gitu ya, demand planning sampai ke distribution planning. Ini harus terintegrasi dalam supply chain aplikasi gitu ya, aplikasi. Jadi kalau misalkan kita urainya mungkin agak sulit ya, tapi dalam prosesnya kita tahu bahwa artinya ketika konsumen memesan, kita langsung kontak supplier, terus mereka mengirim barangnya, kita buat barangnya gitu ya, terus panggil juga supplier untuk desainnya juga, terus kita distribusikan lagi ke customer. Itu dilakukan lebih singkat dibandingkan kalau kita hanya menggunakan supply chain management yang konvensional. Kalau konvensional akan lebih lama lagi karena kan dalam proses
pengiriman barang juga mereka mengirimkan sampel, bolak-balik, itu juga jadi. Nah, kalau supply chain management ini lebih cepat, termasuk akan sesuai tepat guna apa yang diminta customer-nya begini, ya 20, maka kita akan kirim 20 untuk ke customer tersebut. Tidak ada yang jadi sebagai bahan ready stock gitu ya. Nah, ada hal penting dalam elemen gitu ya, dalam infrastruktur ini sebuah ISCM gitu ya. Ini elemen dan tools gitu ya. Jadi tadi kan kalau aktivitas kuncinya ini ada beberapa elemen dan toolsnya. Yang pertama electronic data interchange gitu ya. Itu menjadi elemen penting dalam sebuah ISCM. Sebentar ini ada ya. Oke. Jadi yang pertama electronic data interchange. Nah, ini juga kalian pasti lebih paham ya, gitu ya. Ini adalah alat utama atau yang memang major gitu dalam sebuah korporasi untuk memfasilitasi supply chain relationship, gitu ya. Mereka biasanya banyak yang sudah berubah nih dari tradisional electronic data interchange menjadi lebih internet based electronic data interchange-nya itu jadi online. Saya buka chatnya dulu, ini ada apa ya? Oke, terus yang kedua di sini adalah tujuan utamanya, gitu kan? Tujuan utamanya untuk mensupport organisasional komunikasi perusahaan itu sendiri dan juga kolaborasi dari perusahaan itu sendiri. Jadi dia akan mensupport komunikasi untuk perusahaan dan termasuk kolaborasi di dalamnya. Terus elemen yang major juga di sini adalah corporate internal networks-nya gitu ya, untuk komunikasi dan kolaborasi juga gitu ya. Jadi network internalnya seperti apa secara corporate-nya, baik sisi komunikasi dan berkolaborasi, itu yang infrastruktur yang major. Yang keempat adalah portalnya, corporate portalnya seperti apa gitu, apakah dia provide gateway gitu untuk eksternal dan internal, untuk kolaborasi, komunikasi dan information service. Artinya kalau misalkan lihat dari keempat ini ya, itu kebanyakan di masalah komunikasi dan kolaborasi gitu ya, untuk hal yang utama dalam infrastruktur di ISCM ini. Selain itu juga hal yang utama adalah workflow sistemnya dan tools-nya gitu ya. Bagaimana si organisasi ini memanage gitu ya alur dari sistem itu sendiri dan juga alat yang dipakai. Terus yang keenam itu adalah groupware dan other collaborative tools-nya. Jadi bagaimana kan banyak tuh tools-tools yang dipakai nih, bagaimana dia mengkolaborasikannya antara pihak kedua, antara kedua belah pihak dan juga terhadap pihak lainnya gitu ya, yang grupnya lebih besar gitu. Jadi bagaimana dia dia mengkombinasikan berbagai macam tool nih di situ. Nah, bagaimana dia mengkolaborasikannya itu juga sangat penting gitu ya, dalam infrastruktur membangun ISCM ini. Gitu. Terus bagaimana mengidentifikasi dan men-tracking dari situlnya itu juga sangat penting gitu, karena ini untuk mengidentifikasi jadi dia mengidentifikasi itemnya juga mengidentifikasi lokasinya dalam proses supply chain tadi. Itu beberapa hal yang elemen yang sangat penting dalam infrastruktur ISCM. Oke, sebelum saya akhiri, ada yang mau bertanya? Oke, kalau tidak ada yang mau bertanya, nah ini perkuliahan kita materi hari ini mengenai SCM cukup sekian.
Saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya. Oh ya, seperti biasa ada tugas di LMS ya, dan seperti biasa sebelum kita akhiri, kita akan absen picture dulu. Jadi tolong untuk videonya dibuka terlebih dahulu ya. Silahkan untuk dibuka terlebih dahulu yang bisa. Sampai ke hitungan ketiga ya, siap posisinya ya. Oke, belum dibuka semua. Oke, siap dalam perhitungan 2 kali ya. Dalam hitungan ketiga, kita akan take picture. Siap. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. 1 kali lagi ya. 1 kali lagi. Siap. 1, 2, 3. Oke. Oke, materi kita cukup sampai di sini gitu ya. Bila ada pertanyaan gitu ya, bisa disampaikan di grup WhatsApp gitu ya, atau misalkan secara Japri juga tidak apa-apa. Terima kasih atas kehadirannya. Mohon maaf hari ini kita terlambat 1 jam gitu ya. Yang sudah jangan lupa absen gitu ya di kolom chat. Yang sudah absen silahkan boleh meninggalkan grup meeting ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.